Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini ya. Ibu-ibu semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Jangan lupa untuk tetap memakai masker dan juga cuci tangan selalu kalau misalnya habis keluar ya, atau misalnya pulang dari sini juga. Nah, jadi terima kasih juga kepada Ibu Muli yang telah menyediakan tempat untuk memfasilitasi pertemuan kita pada siang hari ini ya. Terima kasih. Nah, untuk itu mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini. Berdoa, saya pimpin dengan agama Islam, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, jadi pertemuan kali ini ya, kesehatan dan juga gizi. Nah, untuk ini saya akan memberikan materi sesi 1, yaitu pentingnya gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil ya. Nanti ada dua langkah yang akan saya sampaikan. Untuk itu di sini kita harus tahu dulu topik apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu layanan kesehatan yang harus dilakukan selama dan sesudah kehamilan. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi ibu hamil. Yang ketiga, bagaimana memanfaatkan bantuan PKH, BPNT atau biasa kita kenal sembako, dan JKN selama kehamilan dan persalinan. Nah, untuk itu saya ingin kita ice breaking dulu ya, supaya lebih semangat. Oke, silakan ibu-ibu berdiri. Oke, jadi kita akan bermain Marina menari di atas menara. Ada yang sudah tahu? Belum ya, jadi ikuti gerakan saya. Kalau misalnya saya bilang Marina, ini Marina menari di atas menara. Oh. Jadi Marina menari di atas menara. Tangan dulu. Oke, terima kasih ya ibu-ibu. Sudah semangat? Sudah Siap menerima materi hari ini? siap. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi tujuan kita untuk belajar materi pemenuhan gizi dan layanan kesehatan bagi ibu hamil. Yang pertama, memahami pentingnya 1000 hari pertama kehidupan bagi anak ya. Yang kedua, memahami pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Yang selanjutnya, memahami layanan kesehatan selama kehamilan. Yang keempat, memahami layanan kesehatan pasca kehamilan atau masa nifas. Yang kelima, memahami bantuan PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT untuk perbaikan gizi. Dan terakhir, memahami jaminan kesehatan nasional atau JKN bagi pelayanan kesehatan dan ibu dan bayinya. Ya. Jadi ayo kita mulai di langkah pertama ya. Nah, di sini saya minta ibu berpasangan. Jadi ibu Ulfa dengan ibu Muli, ibu Iis dengan ibu Bila ya. Sekarang diskusi apa harapan bagi ibu-ibu untuk anak-anak ibu di masa depan ya. Harapan ibu untuk anak di masa depan seperti apa? Sukses dari kita, dari orang tuanya. Jadi saya minta satu orang ya untuk memberikan pendapat dari hasil diskusi ibu-ibu. Silahkan dari Mama Ulfa seperti apa? Berhasil dari kita. Ya, jadi anak sukses. Iya, anak sukses mendengar orang tua itu. Penurun ya, juga ya. Itu. Baik ya. Oke, silakan kalau dari Ibu Lilis gimana? Harapannya kalau punya anak dari segi pendidikan itu lebih tinggi dari orang tuanya, bisa berbakti kepada negara, bangsa dan agama. Tepuk tangan dulu dong. Jadi terima kasih atas pendapatnya. Jadi semua orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang sehat, terutama ya, sehat selalu, jadi anak yang baik, anak yang cerdas dan bisa
berbakti kepada kepada orang tua dan nusa bangsa. Bangsa, amin. Keinginan dan harapan orang tua agar anak tumbuh menjadi anak yang sehat, anak yang tinggi dan cerdas dapat tercapai jika orang tua memberikan perhatian, ya perhatian sejak anak masih dalam kandungan. Nah itu kita harus mulai berinvestasi kepada dengan anak ya, betul. Berintegrasi apa namanya? Ya berinvestasi ya. Iya. Nah untuk itu kalau misalnya anak yang tinggi, sehat dan cerdas harus dimulai dari kandungan, maka kita harus bisa menjaga kehamilan kita supaya sehat terus. Dan kita akan coba lihat video berikut ini ya ibu-ibu. Sudah ya, udah lihat tadi videonya tentang ibu hamil dan juga informasi dari ibu bidan. Nah dari video tersebut apa aja sih yang ibu-ibu ingat? Dan sering ke posyandu untuk imunisasi. Oke, bagus. Ada lagi? Kalau tidur pakai kelambu supaya tidak digigit nyamuk. Kalau tidur pakai kelambu supaya tidak digigit nyamuk. Ya, hal ini mengurangi resiko ibu hamil ya terkena penyakit DBD misalnya ya atau diare. Jadi harus tetap jaga kebersihan. Tepuk tangan dulu. Tadi juga sudah kita lihat bahwa ibu hamil itu harus mementingkan 1000 hari pertama kehidupan, dimana mulai dari anak sejak dalam kandungan 9 bulan sampai 2 tahun. 9 bulan itu 270 hari, tambah dari habis lahir sampai 2 tahun itu 730 hari, jadi 1000 hari pertama. Ya, anak-anak harus diimunisasi tadi seperti yang Bu Muli bilang, ke posyandu diperiksa, selain imunisasi diperiksa juga tingginya, berat badan ya, diberi vitamin C, ya, vitamin A, ya, campak. Iya, untuk campak juga. Nah, untuk itu kondisi kehamilan ibu dan kesehatan bayi itu menentukan masa depannya nanti kan. Nah, di sini sudah ada dampak kekurangan gizi ibu-ibu. Ya, kalau misalnya bagi keluarga ibu hamil yang tidak sehat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Ya. Film pertama ya kita sudah lihat 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Di sini juga ada flip chart pentingnya 1000 hari pertama mulai dari kehamilan, kelahiran bayi dan anak. Jadi silakan ibu-ibu bisa baca, coba Ibu Nabila baca keterangan 1000 hari pertama. Adalah masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun. Masa ini adalah yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Oke, nah jadi ini alurnya ya ibu-ibu ya, mulai dari kehamilan, kelahiran sudah selesai nifas, usia 0 sampai 6 bulan. Baru bayi usia 0 sampai 12 bulan, anak usia 12 bulan sampai 20 bulan. Selama 1000 hari pertama kehidupan. Dan yang kedua, 1000 hari pertama kehidupan adalah masa 9 bulan kehamilan, kelahiran dan nifas, masa bayi 0 sampai 6 bulan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Masa ini adalah masa yang rentan untuk ibu dan anak. Gangguan kesehatan terhadap ibu hamil dan anak di masa ini akan mempengaruhi masa depan anak di kemudian hari. Ya, nah untuk itu kita harus memperhatikan gizi ya, gizi bagi ibu hamil. Jadi kita akan bagi kelompok sehat dan tinggi ya ibu, membahas tentang apa yang harus dimakan oleh ibu hamil dan apa saja yang harus ada dalam piring ibu hamil ya dalam sekali makan. Untuk kelompok tinggi juga ngobrol ya, diskusi
ibu hamil harus periksa kehamilan berapa kali? 4 kali. Sebaiknya periksa kehamilan berapa kali? 4 kali Dan dalam- apa yang harus didapatkan dalam pemeriksaan kehamilan? Inilah. Kalau Suntik, untuk iya, Hmm. suntik vitamin itu bisa vitamin, didiskusi. ya. Kelompok cerdas akan berdiskusi tentang di mana melahirkan dan apa yang dibutuhkan ibu selama melahirkan. Ya. Melahirkan Iya, begitu ya. Nanti diskusi selama 5 menit. Saya tunggu hasil diskusinya nanti dipaparkan di depan ya. Ya. Oke, dimulai dari sekarang. Alam diskusi. Jadi nanti di sini kita akan membahas topik satu demi satu ya. Bisa. Sekarang saya minta kelompok cerdas dulu untuk maju Hidup. menyampaikan diskusinya Ya. di depan. Di Ibu depan. silakan. Ya, berdiri jongkok atau duduk? Boleh duduk. Duduk. Allah. Mari kita dengarkan sama-sama ya, Ya. untuk kelompok cerdas. Jadi pertanyaannya, di mana melahirkan dan apa saja kebutuhan ibu untuk melahirkan? Ya. Kalau melahirkan, alangkah baiknya di pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, Mas, dan atau kalau memang sudah ada gawat itu dibawa ke rumah sakit atau rumah bersalin ibu dan anak. Oke. Iya. Apa aja sih ibu yang harus dipersiapkan untuk melahirkan? Ya, persiapan pertama fisik kita, iya fisik kita, dan kebutuhan bayi. Iya, dia Bajunya, pakaian popok pampersnya, semua ya. Terutama telon biar dia tidak masuk angin. Betul. Oke, itu beri tepuk tangan semuanya ya sama-sama. Ya. Oke, beri tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap betul. Silakan ibu kembali Ya. lagi ke tempat. Terima Makasih. kasih. Ya. Setelah ini ya, kita akan nonton video lagi. Nah, ini film yang kedua, itu pentingnya gizi bagi ibu hamil. Jadi berapa banyak ibu hamil harus makan tadi di dalam video? 2 kali. 2 kali lipat ya? Iya, 2 kali lipat. Iya. Yang biasanya ditambah lagi. Iya, biasanya satu Ya, porsi, porsi sekarang tambah 2 karena Iya, ada yang betul sekali ya. Terima kasih Dan- jawabannya. Dan Ya. makanan apa aja sih yang harus ada di piring ibu hamil? Makanan pokok, Makanan sayur, karbohidrat, buah-buahan, sayur-sayuran, buah-buahan yang bergizi, makanan seimbang. kacang-kacangan. Nah, Masih sekarang ini. kita akan bermain lagi Ya. ya. Jadi di sini saya punya kartu ya. Ini kartu yang akan saya bagikan kepada ibu-ibu. Ini namanya kartu pasar. Ya, pasar. Ya, kartu pasar. Jadi ada Ubi. macam-macam gambar ya. Di sini macam-macam gambar ya. Jadi nanti saya akan bagi dan ibu akan tempelkan di Ya. isi piringku. Oh, di piringku. Oke, ini saya ambil dulu. Oke, jadi di sini sudah ada ya ibu ya isi piringku. Nanti ibu-ibu isi dengan ini. Dengan ini saya sudah bagi 2. Ya. Silahkan ibu. Silakan Ibu Nabila mempresentasikan hasil isi piringnya. Yang pertama sayur, bayam, makanan pokoknya ubi, buah-buahan, jeruk, sama lauk pauknya ayam. Ayam yang kasih ayam ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ini udah benar ya makanannya. Jadi gizi seimbangnya sudah terpenuhi. Ada karbohidrat, Ya. ya, protein dari hewan, Ya. ada sayur, Ya. dan juga buah. Oh, iya. Oke, saya ambil lagi. Nah, jadi kebanyakan atau sebagian besar penerima PKH itu adalah penerima bantuan sembako atau BPNT ya. Ibu-ibu ada dapat? Dapat. Dapat ya. Jadi Ya. sebulan sekali itu dapat bantuan sembako
ya yang bisa ditarik dengan menggunakan ATM Gesek. di e-warung atau di pihak kelurahan ya. Nah ini adalah kesempatan bagi ibu-ibu untuk bisa memilah-milih sembako yang akan ibu pilih. Jadi sekarang udah nggak hanya beras lagi ya, ada tapi ada ayam, sayuran. Iya. Nah itu ibu bisa pilih untuk memenuhi gizi dalam rumah bersama anak-anak ya. Jadi tolong digunakan atau dimanfaatkan bantuan sembako ini dengan baik ya ibu-ibu. Oke, jangan lupa untuk batasi penggunaan gula ya, karena gula juga tidak baik, kalau misalnya berlebihan ya. Ibu-ibu atau misalnya anak nanti bisa kena penyakit diabetes ya, atau giginya rusak. Oke ya. Nah untuk itu ibu-ibu bila ingin mempelajari lebih lanjut informasi ini mengenai makanan ibu hamil dapat dibaca di buku pintar ibu-ibu tentang kesehatan dan gizi di halaman 9 ya. Oke, jadi kita sudah ada di akhir ya pertemuan kita. Jadi pesan atau kesimpulan pada hari ini ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Ibu Muli. Pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Seperti apa? Memperhatikan gizi seimbang makanan ibu hamil, Betul. kemudian posyandu untuk Periksa. Makan makanan yang bergizi juga ya. Dan jangan lupa untuk memastikan anak setelah lahir juga meminum ASI ya, minum ASI yang berkualitas. Iya, sampai 2 tahun ya. Terima kasih Ibu Muli. Tepuk mantul. Mantap betul. Ya. Jadi kesimpulannya di sini saya dapat menyimpulkan pertemuan hari ini bahwa pastikan ibu hamil makan makanan yang bergizi. Ya. Gunakan bantuan PKH dan juga bantuan BPNT untuk membeli beras, telur, minyak, dan uang PKH untuk menambah asupan protein seperti ikan, tempe, tahu, dan ayam. Batasi penggunaan gula. Ibu hamil harus memeriksa ke puskesmas setiap bulan atau minimal 4 kali selama kehamilan. Yang ketiga, ibu hamil itu harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Ya, jadi jangan asal-asal memilih jangan asal-asal memilih orang yang bisa membantu saat kelahiran. Ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan lakukan inisiasi menyusu dini saat bayi baru lahir ya, karena ada kolostrum di dalam yang dapat meningkatkan imun bayi. Periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Buat kartu Indonesia Sehat atau KIS untuk bisa mendapat layanan kesehatan bagi ibu hamil termasuk anak dalam kandungan ya. Dan semua hal di atas, semua hal yang telah kita pelajari itu kita harus lakukan ya. Itu kita harus lakukan untuk mencapai harapan kita agar anak tumbuh sehat, tinggi dan cerdas ya. Nah, jangan lupa untuk membagikan pengetahuan ya kepada keluarga lain agar bisa bermanfaat, untuk dibagikan juga ke tetangga atau kenalan ya, ibu-ibu di rumah ya, supaya orang-orang yang hamil nanti mungkin anak ibu juga nanti misalnya hamil ya, kasih tahu materi ini. Nah, mari kita tutup dengan berdoa ya. Berdoa saya pimpin lagi, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya ibu-ibu telah datang pada hari ini. Semoga berkah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.